Bapak Ibu mungkin pernah ya di dalam hati bertanya-tanya, mengapa seakan-akan dan memang kenyataannya Tuhan tidak nyata di dalam hidup saudara. Tetapi dalam kehidupan orang lain atau orang-orang tertentu, Tuhan nampak lebih nyata. Mengapa Tuhan seakan-akan mati dalam kehidupan orang-orang tertentu, tetapi lebih hidup, lebih nyata dalam kehidupan orang lain? Pernahkah saudara memperkarakan mengapa hal itu terjadi dalam hidup saudara? Mengapa hal itu terjadi di dalam hidup kita? Apa yang menyebabkan ada orang-orang tertentu yang mengalami Tuhan begitu nyata? Seakan-akan Tuhan hidup dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan tidak hadir dalam kehidupan saudara atau yang lain, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh memperkarakan hal ini, saudara. Kalau seorang hamba Tuhan harus sungguh-sungguh memperkarakan hal ini. Sebab seorang hamba Tuhan harus benar-benar menghadirkan Tuhan dalam hidup orang lain. Bukan hanya hidupnya sendiri, tapi hidup orang lain. Harus menghadirkan Tuhan dalam pelayanan. Dulu saudara, terus terang kami ini bangga dengan yang namanya suara kebenaran. Dan itu menjadi semacam simbol kebanggaan jargon kita, suara kebenaran. Dan tanpa kami sadari, kami merasa bahwa gereja kami ini gereja yang lebih mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran yang murni, yang benar-benar benar. Tetapi dalam perjalanan hidup, saya mengalami kekecewaan. Terutama 4 tahun, 5 tahun belakangan ini. Disappointed, desperate. Ya, ini tidak saya buat-buat saudara. Kalau jujur, kecewa. Kekecewaan yang dalam. Bukan cukup dalam, tapi sangat dalam. Sebab orang-orang yang belajar suara kebenaran ternyata tidak memenuhi harapan. Yang pertama, diri saya sendiri. Mengapa Allah kurang hidup di dalam hidup saya? Pergumulan itu mungkin tidak dilihat orang, saudara. Tetapi saya alami. Jadi saudara bisa melihat kemudian saya mulai doa tiap hari. Dan sudah 3 tahun lebih kita doa pagi. Mulai doa puasa. 5 hari, 7 hari, pernah 40 hari. Dan nanti hari Selasa ini, tanggal 12 Maret sampai 9 April mungkin, kita akan puasa selama 30 hari. Saya mulai bangun tengah malam. Saya mencari wajah Tuhan. Ada yang salah Tuhan, ini ada yang salah.
Orang-orang yang mencintai suara kebenaran yang sangat radikal, yang di Bali, di Banyuwangi, di Kalimantan, kalau menulis di media sosial, ganas-ganas. Saya kira tahu nih teman-teman saya, ganas-ganas. Kenapa seganas ini? Apakah mesti harus bicara sekeras ini? Dan yang lebih menyakitkan, saudara, ada yang menjadi sangat kejam. Ini tidak bermaksud menghakimi, saya merasa begitu ya, subjektif lah ya, kejam. Mestinya kamu tidak lakukan hal sebengis ini terhadap orang lain. Terhadap orang salah saja kamu tidak boleh sekejam ini. Apalagi orang yang tidak salah atau belum tentu salah. Itu membuka mata saya, saudara. Jadi pengetahuan tentang suara kebenaran, pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang teologi tidak menghidupkan Tuhan dalam hidup orang-orang itu. Juga menurut saya tidak menghidupkan secara proporsional di dalam hidup saya. Walaupun tentu saya sebagai founder dari Suara Kebenaran, sebagai juru kampanye, sebagai orang yang terus menyuarakan, berusaha untuk membuktikan bahwa suara kebenaran ini benar-benar benar. Tetapi saya menyadari ada yang kurang atau ada yang salah di dalam hidup. Nah, ini menjadi bahaya besar, saudaraku. Menjadi bahaya besar dalam hidup saya. Kesombongan terselubung, ya saudara. Dan kemudian sampai titik di mana orang-orang yang belajar suara kebenaran yang begitu radikal mengalami perceraian. Wah, itu saya syok, saudara. Tahu kali ya, itu syok. Tapi saya mulai bertanya, Tuhan, apa yang salah? Saya mulai mencari Tuhan, saudara. Kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, saya buang semua konsep tentang suara kebenaran, teologi, atau apapun, saudara. Seakan-akan saya tidak punya ilmu tentang Tuhan. Ya. Saya menghadap Tuhan. Dan saya menginvestasikan waktu saya berjam-jam. Kadang-kadang 2-3 hari saya tidak makan sama sekali. Hanya minum air. Kalau sudah lewat 2 hari itu, saudara, sudah tidak lapar. Sejak itu kalau kita makan sedikit banyak, makan kalau banyakkan dikit senep, karena perut kita jadi tipis, saudara. Kalau ada yang belajar suara kebenaran lalu berhasil, ya, moralnya baik-baik, khotbahnya bagus, jadi sombong. Saya perhatikan kok jadi sombong dia. Dia memandang rendah orang. Bahkan mungkin memandang rendah saya juga. Ada yang salah ini. Lalu saya mulai sweet. Aku harus menghidupkan Allah dalam hidup saya. Ya. Kalau saya menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang mendemonstrasikan kuasa Allah, saya bertanya, mengapa Allah begitu hidup dalam hidup mereka? Yang dulu
saya serang. Ya. Saya tidak anti mujizat, tapi dingin terhadap mujizat. Padahal dulu Rehobot itu pertama berdiri di Perdatam, mujizat. Ya. Pak Thomas Gunawan tahu itu. Mujizat-mujizat. Dulu doa puasa, doa semalam suntuk bisa seminggu 2 kali. Sampai saya sering masuk angin, panas dalam. Saudara, apa yang saya kemukakan ini pengalaman yang sangat berharga. Ya, Tuhan kemudian membawa saya ke masa kepicikan, masa kesesakan yang dalam. Saya kena sakit 2021. Sekolah kami ada urusan dengan polisi Polda dengan 2 tuduhan. Ya tentu semua orang juga pasti tidak mau ngaku salah ya. Tapi saya harus mengatakan saya tidak merasa bersalah. Ya saudara, bullying yang hebat. Nama baik saya rusak. Dan saya tidak punya kesempatan membela diri. Terus ini belum logos, belum monoteisme. Saya sudah diserang oleh banyak orang. Diserang. Saya benar-benar menjadi pendeta seksi. Seksi tahu. Menarik. Bisa dijual. Jadi kalau menyerang saya itu subscribernya naik. Sampai ada yang jadi ratusan. Sementara saya mau nyerang. Tidak punya semangat. Dan saya tahu percuma. Maka saya karang lagu itu, ajarku diam, saudaraku. Tetapi saya bersyukur, saudara. Ada berkat abadi, berkat kekal yang saya peroleh melalui peristiwa-peristiwa hidup. Waduh, belum lagi yang lain ya. Anak saya sakit dan lain sebagainya, saudara. Saya dibawa Tuhan kepada langkah untuk menghidupkan Tuhan dalam hidup saya. Jangan sombong. Pengetahuanmu tidak menghidupkan aku, Eras. Pengalamanmu tidak bisa menghidupkan aku. Saya mulai mau membuktikan Allah itu ada. Bagaimana Elohim Yahweh yang mendatangkan 10 tulah di Mesir. Membelah Laut Kolsom. Yahweh yang hadir di dalam hidup saya hari ini. Lalu saya menemukan logos. Monoteisme. Saudara boleh buktikan. Pengajaran monoteisme tidak akan hidup tanpa kesucian. Monoteisme yang saya ajarkan tidak akan bisa hidup tanpa kesucian. Harus memiliki kesucian baru bisa menjelaskan mengenai monoteisme. Atau sebaliknya, kita tidak akan bisa memiliki kesucian tanpa memiliki pemahaman mengenai monoteisme. Bahwa Elohim Yahweh Allah yang esa memiliki putra tunggal yang menjadi manusia 100%. Seutuhnya manusia. Dan bagaimana Yesus berjuang untuk bisa mengenakan logos itu firman-Nya Yahweh. Sehingga dipenuhi oleh Allah dan dia menjadi yang sulung. Dan kita orang Kristen, orang percaya tidak bisa tidak, harus sempurna seperti Bapa dengan meneladani Yesus. Jadi bukan hanya menjadi baik. Dan pada intinya ajaran ini, saudara, seperti yang pernah ditanyakan Pak Pantas ya. Apa sih tujuan Pak Eras mengajarkan monoteisme ini? Itu ya, pada waktu seminar.
Pada intinya Pak, kita mau mencapai kesucian yang setinggi-tingginya. Kekudusan yang setinggi-tingginya. Dasarnya apa? Dasarnya kita harus seperti Yesus. Kalau Yesus masih mengenakan kealahannya seutuhnya, kita tidak bisa contoh. Dia Allah, aku manusia. Nah, ini saya jelaskan panjang lebar dan tentu saya tidak bisa mengulangi. Karena soal ini 42 seri saudara. Jadi tidak bisa saya ulangi. Jadi intinya bagaimana kita mengenakan kehidupan Yesus. Tapi sebelum itu kita harus berurusan dengan Allah yang hidup. Allah yang menyatakan diri kepada Abraham. Allah yang mengaku sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub namanya diganti Israel. Jadi Allah Israel. Allah yang menyatakan diri kepada Musa di padang Midian. Allah yang memberi tulah 10 tulah kepada bangsa Mesir. Allah yang menuntun Israel dari Mesir ke Kanaan dengan panjang long story, panjang cerita panjang. Dan jejak Tuhan itu nyata. Sebab penemuan-penemuan artefak juga menunjukkan bahwa memang bangsa itu pernah menjalani perjalanan dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun. Fakta historis, fakta sejarah itu tidak bisa dibantah. Nyata. Apalagi di dalam Alkitab ada tahun-tahun yang dicatat. Dan tahun-tahun itu menjadi saksi yang tak terbantahkan. Menunjukkan tanda tangan Allah di dalam sejarah. Pertanyaannya, di manakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub dalam hidup kita hari ini? Mengapa seperti hilang? Mengapa seperti menguap? Tapi kita cakap berbicara tentang dia, cakap menulis tentang dia. Allah yang disembah oleh Elisa, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Daniel. Allah yang pernah membuat Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar selembar rambut pun, walaupun dapur perapian dipanaskan 7 kali lipat. Allah yang membungkam mulut singa, yang membuat singa lebih jinak dari kucing, yang tidak membuat satu goresan cabikan di tubuh Daniel. Di manakah Allah itu? Saudara masih bersama saya? Allah yang kita panggil Bapa, yang kita sering ucapkan berulang-ulang, dia tidak berubah. Tapi mengapa seakan-akan dia berubah? Kita sering dipermalukan oleh keadaan. Dan orang kalau bisa ngomong apa adanya berkata, di mana Allahmu? Ada yang salah dalam hidup kita. Jika kita memahami hal ini dengan benar, baru kita masuk perjanjian baru. Baru kita masuk kehidupan Yesus anak Allah. Yang disertai Bapaknya. Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini, saudaraku. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bertuhan itu tidak bisa menjadi sambilan. Ini masalahnya. Ibarat obat itu suplemen. Ibarat makanan itu cemilan.
Dan rata-rata orang memperlakukan Allah itu demikian. Lebih jahat lagi kalau pendeta menjadikan Tuhan itu komoditas. Dia khotbah, dia melayani, tapi cuma mau cari uang. Harga diri, prestis. Dan tentu karena saya ada di lingkungan ini, saya tahu persis. Tuhan itu harus menjadi satu-satunya perburuan kita. Satu-satunya pencarian kita. Mengapa Tuhan mengizinkan umat pilihan sering ada dalam kondisi yang benar-benar kritis? Karena Tuhan mau menyatakan diri, saudara. Apa yang dialami oleh Abraham dengan bertahun-tahun tidak memiliki anak. Belum lagi ketika istrinya mau diambil Firaun dan lain-lain. Bangsa Israel yang dibawa ke tepi Laut Merah atau Laut Tibrau atau Laut Kolsom. Bagaimana Daud diberhadapkan kepada Goliat. Dikejar-kejar nyawanya oleh Saul. Wah, ini kondisi-kondisi kritis. Bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dituduh memperkosa nyonyanya. Padahal pada waktu itu Potifar itu seorang governor, seorang gubernur. Pejabat tinggi, saudara. No way, gak ada jalan keluar, Yusuf bisa keluar. Daniel yang masuk gua singa yang tadi saya mention, Sadrah, Mesakh, Abednego dan lain-lain. Ketika kita digiring Tuhan ke situasi-situasi itu, kita bukannya menantikan Tuhan, tapi kita cari banyak jalan sendiri. Kita tidak berani bergantung kepada Tuhan yang tidak kelihatan dan menantikan Dia. Sakit mau mati, urusan polisi, anak saya stres depresi, nama saya rusak sana sini. Wow. Belum kebutuhan pelayanan seabrek-abrek belum terpenuhi, tagihan sana, tagihan sini. Dan kita tidak pernah cerita kepada orang, saudara. Karena jumlahnya bukan ratusan juta tapi miliar. Rasanya kita mau masuk tanah, terkubur, selesai. Tanggung jawab berat sekali. Tuhan mau bicara begini, Eras, hidupkan aku dalam hidupmu. Tapi kamu harus kubawa ke pantai Tibrau, Laut Kolsom. Aku harus bawa kamu masuk gua singa. Aku harus bawa kamu ke dapur perapian. Saudara masih bersama saya? Nah, Tuhan mau hidup di dalam hidup kita. Dengan sengatan masalah-masalah berat. Kamu kan ahli suara kebenaran nih, Eras. Ayo hidupkan. Saya tidak berharap saudara punya masalah seperti saya. Saya bisa melewatinya dan sedang melewatinya. Makanya saya bisa mengajarkan saudara kalimat bisa dilalui, bisa dilewati. Bisa dilewati. Ya. Rasanya belum selesai masalah, tapi bisa dilewati. Sebab tanpa krisis itu kita tidak bisa
menemukan Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam jurang yang dalam, kita belajar satu seni, menanti-nantikan Tuhan. Sudah tidak berdaya Tuhan, tetapi aku menantikan Engkau. Ada orang pernah tanya di Abam, Pak Era sekarang lagu maksudnya apa sih, lebih dari pengawal mengharapkan pagi? Lalu saya jawab, kalimat ini sebenarnya ada di Alkitab, bukan saya karang. Pengawal itu bekerja sepanjang malam capek, lelah, sudah pengen pulang tidur. Dia menantikan matahari terbit. Dan tahukah saudara, matahari pasti terbit. Saya tadi berbisik kepada Pak Thomas, mungkin tidak tahu maksudnya, mungkin juga tahu. Kalau kita seperti benda yang terapung di air, biar kita mengalir. Orang menjadi besar itu harus presisi nunggu waktu Tuhan. Tapi Tuhan pasti terbit, saudaraku. Amin. Tidak ada cara lain untuk menghidupkan Tuhan, kecuali kita ada di lembah kekelaman dan kita menantikan matahari terbit. Mungkin sahabat-sahabat dekat saya pasti tahu bagaimana perubahan saya tahun-tahun belakangan ini begitu pesat. Karena keadaan, saudaraku. Karena situasi. Dan pelayanan saya juga diberkati. Diam-diam ada mujizat, cuman saya tidak perlu saksikan. Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Di Abam yang terakhir, seorang datang ke gereja kita. Dia tidak bohong. Ibu-ibu cantik, usia 50 tahun. Dari kecil memang bergaul dengan kuasa kegelapan. Karena orang tuanya begitu. Begitu masuk ruangan saya, dia lihat, saya kaget saudara. Saya seperti memakai satu jubah putih, ditulungkupi jubah. Makanya dia takut. Lalu waktu salaman, arus masuk di tubuhnya. Dan hari itu terjadi pelepasan. Anaknya juga saya salamin. Kaget dia pulang, Mam, kenapa Om Eras tangannya ada strom? Wah, banyak hal yang ajaib. Bukan mau sombong, saudara. Karena Tuhan mengajar. Kalau kamu urusan dengan aku, kamu tidak boleh punya urusan. Dan ini wajar Bapak Ibu. Ya, Tuhan bukan suplemen, bukan tambahan. He is my everything. Dia segalanya dalam hidupku. Makanya lagu-lagu yang sekarang ku perlu kau Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Saya tidak rundingan dengan Ibu Mona tadi nyanyi lagu Oh Tuhanku. Itu lagu sudah lama. Jarang dinyanyikan dan mungkin hampir lupa. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Tapi itu lagu waktu saya karang, saya belum memasuki jurang yang dalam seperti yang saya alami tahun-tahun belakangan ini. Wah, Tuhan mau buat kita mengalami yang namanya finishing well. Finishing well. Dan Bapak Ibu yang ada di sini, kalau saudara mau diberkati Tuhan, dan berkat itu adalah Tuhan sendiri. Jangan punya urusan yang saudara anggap penting kecuali urusan Tuhan. The only world I have, satu-satunya duniaku Tuhan. Saya itu penggemar film, saudara. Selain hobi-hobi yang lain, saya itu penggemar film.
Saya selalu setiap bulan saya suruh orang saya ke kota karena saya malu ke kota. Kamu beli Blu-ray yang sudah ada ini. Saya punya Blu-ray bukan puluhan, ratusan Blu-ray. Apalagi kalau keluar negeri saya lihat harga Blu-ray mahal. Di Indonesia dapat 30.000, dapat 50.000. Yang pertama 100.000 dulu, terus makin turun. Wah, Blu-ray saya banyak sekali, saudara. Lalu saya mulai mencari player Blu-ray yang terbaik. Ternyata yang terbaik malah tidak bisa setel bajakan. Justru yang buatan Cina bisa. Saya pasang TV yang resolusinya paling bagus, pokoknya kalau yang muncul paling bagus saya beli. Tapi itu menjadi sesuatu yang mendistrak pikiran saya. Saya punya treadmill olahraga di depan saya TV 60 in. Belum 70 saja, saudara. 60 in, pas kayak nonton film, saudara. Resolusi yang terbaik. Kalau muncul yang terbaik yang ini saya kasih, saudara. Saya masukin yang terbaik. Tapi setelah bertobat, saudara, yang sudah-sudah. Saya mau mendengar khutbah, saya lihat yang indah-indah. Because God is the only world I have. Dia satu-satunya duniaku. Saya langganan Netflix dan sejenisnya. Saya suruh orang langganan semua. Pokoknya segala bentuk film ada di sini. Hidup saya tidak kudus. Hidup saya tidak suci. Tuhan luar biasa memberi kesabaran. Ya memang saya suka berdoa dari dulu, saudara. Tapi yang satu ini menjadi Ishak yang tidak mau saya sembelih. Sampai akhirnya saya hampir disembelih. Saya sakit mau mati. Nama baik saya rusak. Di mana-mana nama saya buruk, ya, soal moral, penyesatan, sampai seluruh dunia. Seluruh dunia. Betul. Dari luar negeri telepon ke sini. Saya benar-benar enggak tahu mau ngomong apa. Cuman satu kalimat yang saya dengar di mobil waktu saya stres mikirin ini. Kalau aku tidak bisa mengurai kekusutan ini, aku bukan Allah. Wah, saya terhibur, ya Tuhan ku jalani. Nah tapi yang penting ini, saudara. Kenapa dalam hidup orang Allah nyata hidup? Kenapa dalam hidup saudara tidak? Karena engkau tidak menjadikan dia satu-satunya urusanmu. Dan ketika engkau mau dinaikkan kelas, engkau pasti menghadapi laut Tiberau, kau pasti menghadapi gua singa, kau pasti menghadapi dapur perapian, kau pasti menghadapi Goliat. Dan saat itu belajarlah menantikan Tuhan. Bahkan sesuatu pada waktu hari-hari itu, saudara, saya sering tidak bisa tidur. Mata saya tertutup tapi pikiran saya jalan. Saya sering tidak bisa tidur. Saya manusia. Saya juga manusia. Stres, saudara. Tapi Tuhan membimbing terus. Sepanjang saya tidak bisa tidur, saya berlutut, saya berdoa, saya menyanyi. Saya mengarang lagu. Maka lagu saya banyak sekali. Maka orang dekat saya memberi ciri kalau Pak Eras banyak masalah, banyak lagu yang dikarang. Jadi banyak-banyaklah masalah Pak, supaya banyak lagu dikarang. Saya mengerti bagaimana menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Ini berharga sekali khotbah ini karena
banyak hal pribadi yang saya kemukakan. Tetapi seperti yang saya kemukakan beberapa waktu lalu, saya tidak pernah mempersiapkan khotbah. Saya hanya minta Roh Kudus mau bicara apa, dan ini yang saya harus sampaikan. Menghidupkan Allah dalam hidup kita. Wah, kita baru moving to the next level. Naik ke level yang lebih tinggi, saudara. Dan dalam kondisi yang stres itu kan mungkin kali itu ya. Nah, Tuhan menjadi hidup. Tuhan menyatakan kehadirannya, saudaraku sekalian. Peristiwa itu berlalu, Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tangan saya. Kita bisa buka beberapa STT. Di antaranya kita bisa tanah hampir 1 hektar dan membangun bangunan kampus. Di Medan kita beli kampus. Kampus itu sebenarnya kampus untuk satu sekolah perguruan tinggi non-Kristen yang sudah jadi 80-90%. Butuh uang. Tuhan memberkati saya dengan dana, saya beli, saudara. Saya beli. Tuhan memberkati. Pekerjaan Tuhan jalan, saudara. Kita bangun 2-3 SMA. Dan beberapa PAUD. Kalau saya meninggal dunia, bukan nama saya mau diukir di atas sejarah GSKI. Tapi saya ketemu Tuhan dan saya berkata, telah saya selesaikan tugasku. Saudara harus mengalami Tuhan yang hidup. Setiap sarana yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, setiap kejadian, itu menjadi sarana saudara mengalami Tuhan. Amin. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang begitu nyata di Alkitab, harus kita hidupkan dalam hidup kita. Pengalaman saya tidak sama dengan saudara. Tetapi intinya sama. Bahwa Allah bisa kita alami, Allah bisa kita temukan. Tapi ingat, kita tidak pernah melihat pelangi sebelum ada hujan. Amin.